Guna menghadapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan, secara rutin beragam peralatan perang milik negara-negara yang menentang klaim Beijing berpatroli di perairan strategis tersebut. Kapal induk kelas Nimitz rajin melintas di sana berikut aset-asetnya seperti FE-18EF Super Hornet dan EA-18G Growler. Tidak ketinggalan pula kapal perusak kelas Arleigh-Burke dan kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Kehadiran armada Angkatan Laut Amerika Serikat di laut yang berada di utara Pulau Kalimantan, zonder lengkap bila pesawat patroli maritim P-8A Poseidon buatan Boeing Defense and Space and Security tidak hadir. Down Under termasuk negeri yang mempunyai nyali untuk menghadirkan kekuatan angkatan laut di Laut Cina Selatan. Selain menyebarkan fregat kelas Anzac, Australia menghadirkan pula pesawat patroli maritim P-8A Poseidon yang dioperasikan oleh RAAF. Kehadiran tentara laut dan tentara udara Australia merupakan bagian dari upaya bersama Canberra dan Washington untuk melaksanakan deterren terhadap Beijing. Apalagi sejak 15 September 2021, Australia dan Amerika Serikat bersama dengan Inggris membentuk forum kerjasama pertahanan yang dikenal sebagai AUKUS. Meskipun Indonesia tidak bernyali bersuara keras menentang Cina di Laut Cina Selatan pada domain diplomasi, kekuatan laut dan kekuatan udara negeri ini secara rutin hadir di wilayah yurisdiksi Indonesia di perairan tersebut. Kehadiran dalam bentuk patroli laut dan udara yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Patroli Tentara Laut Indonesia bukan saja berupa kehadiran kapal perang seperti kapal korvet dan fregat, akan tetapi juga berupa kehadiran patroli maritim. Pesawat patroli maritim yang beroperasi di Laut Natuna dan Laut Natuna Utara ialah pesawat buatan Bandung, baik NC212-200 MPA maupun CN235-220 MPA. Adapun Tentara Udara Indonesia menyebarkan jet tempur seperti F-16 dan Hawk 100-200 di perairan tersebut. Diterbangkan pula pesawat pancar gas intai maritim Boeing B737-2X9 yang tentu saja mempunyai endurance maupun range yang lebih bagus daripada NC21-200 MPA maupun CN235-220. Pesawat tanpa awak keluaran Israel dan Cina yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara pun secara terjadwal beroperasi di Laut Cina Selatan. Walakin UAV yang selama ini digunakan sonder data link sehingga tidak ada transmisi data secara real time. Merupakan kebijakan pemerintah sejak masa Orde Baru berjaya bahwa pesawat patroli maritim sayap udara Tentara Laut Indonesia menggunakan pesawat keluaran Paris Van Java. Sebelumnya Jakarta telah mengimpor 42 N-22 dan N-24 Nomad karya anak bangsa Australia bagi kepentingan patroli maritim. Indonesia bukan saja tercatat sebagai salah satu operator terbesar N-22 dan N-24 di luar Australia, tetapi juga mempunyai monumen N-22 dan N-24 terbanyak di dunia, yakni 11 buah. Setelah pesawat yang dapat mengudara berkat 2 Ellison 250B-17BC turboprop engine pensiun lebih dari 1 dekade silam, Jakarta mengandalkan pada pesawat dari Bandung untuk kemampuan patroli maritim Puspenerbal. Dalam beberapa tahun terakhir, sayap udara TNI Angkatan Laut menunjukkan minat untuk mengoperasikan pesawat pancar gas untuk patroli maritim. Salah satu pesawat udara yang ditaksir oleh Puspenerbal adalah P-8A Poseidon milik US Navy. Selama ini, pesawat udara Kekuatan Laut Waksam rutin melaksanakan persinggahan ke Lanudal Juanda, Surabaya sebagai bagian dari engagement dengan Indonesia. Dalam transit tersebut, US Navy terkadang mengundang para perwira militer Indonesia untuk terbang bersama dengan pesawat yang didorong oleh 2 engine produksi CFM internasional guna memamerkan kemampuan pengganti P-3C Orion.
Di samping transit, pendaratan P-8A Poseidon juga dilakukan sebagai bagian dari latihan rutin tahunan antara US Navy dan TNI Angkatan Laut. Pertanyaannya, apakah pada pembangunan kekuatan pertahanan kurun 2025-2029 Kementerian Pertahanan akan mengakuisisi pesawat patroli maritim turunan dari Boeing B737NG bagi TNI Angkatan Laut? Hal demikian tergantung pada apakah Tentara Laut Indonesia mengajukan usulan pengadaan P-8 kepada Medan Merdeka Barat atau tidak. Apabila program tersebut termasuk dalam dokumen rencana kebutuhan yang diajukan oleh TNI Angkatan Laut, apakah Kementerian Pertahanan akan mengakomodasi hal demikian dalam daftar rencana kebutuhan pertahanan 2025-2029 yang diusulkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau tidak? Mengingat nilai program pembelian P-8 cukup besar, dapat dipastikan kegiatan itu harus dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Tentu saja rencana mengimpor pesawat Zonder Winglet tersebut harus tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL-NCM 2025-2029 jika Taman Suropati merestui usulan Medan Merdeka Barat. Mempertimbangkan karakter P-8, nampaknya hal yang paling realistis dari rencana pengadaan itu ialah jalur FMS. Sebab terdapat beragam peralatan elektronika dan elektrooptik pada P-8 yang hanya boleh diekspor lewat skema yang sebenarnya tidak disukai oleh Indonesia. Walaupun Washington menyetujui ekspor P-8 ke Jakarta, hal itu merupakan sinyal bahwa kampung Cak Norris memandang strategis negeri kelahiran Cak Lontong. Seandainya Indonesia secara resmi ingin mendatangkan P-8 bagi TNI Angkatan Laut dan Washington memberikan lampu hijau atas keinginan itu, perkembangan demikian akan menjadi sebuah loncatan bagi sayap udara Tentara Laut negeri ini. Sebab hal itu akan menjadikan Puspenerbal sebagai operator pesawat pancar gas untuk kepentingan patroli maritim setelah sebelumnya hanya bertumpu pada pesawat turboprop saja. Di samping itu, endurance dan range patroli maritim Puspenerbal akan lebih jauh, termasuk di Laut Cina Selatan. Endurance dan range ialah dua hal penting dalam pelaksanaan patroli maritim. Sebagai contoh, TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan patroli hingga ke sekitar Pulau Hainan yang merupakan pangkalan kapal selam dan kapal permukaan Cina. Begitu pula patroli ke sekitar Kepulauan Spratly yang memiliki sejumlah pangkalan laut dan udara bagi tentara Cina. Pelaksanaan patroli demikian merupakan keniscayaan apabila Jakarta mempunyai nyali menghadapi klaim Beijing di Laut Cina Selatan. Agar data video dan gambar yang didapatkan pada peralatan elektrooptik saat patroli dapat dibagi secara real-time dengan puskodal di daratan Indonesia, P-8 Indonesia harus dilengkapi dengan data link, yakni link 16. P-8 selain memiliki berbagai peralatan elektronika dan elektrooptik untuk kepentingan intai, juga mempunyai feature untuk keperluan top-up aftur di udara. Kalau Jakarta memutuskan hendak mengakuisisi pesawat buatan Boeing, sebaiknya feature air-to-air refueling atau AAR menjadi bagian dari kemampuan yang dipunyai pesawat yang mengadopsi 2 CFM567B27A turbofans engine tersebut. P-8 dapat mengandalkan pada pesawat tanker jet TNI Angkatan Udara yang diharapkan dibelikan oleh Kementerian Pertahanan pada jangka masa 2025-2029. Sehingga fungsi pesawat tanker Tentara Udara Indonesia tidak saja untuk AAR bagi pesawat TNI Angkatan Udara, tetapi pula bagi pesawat TNI Angkatan Laut. Dalam perkembangan terbaru, TNI Angkatan Laut memiliki kecenderungan untuk mengakuisisi pesawat intai maritim buatan PAL. PAL terkenal dalam hal ihwal konversi pesawat, termasuk konversi menjadi pesawat intai maritim.
PAL yang dimaksud bukan perusahaan yang memproduksi satu unit fregat Aerohead 140 selama 107 bulan, namun PAL Aerospace dari Kanada yang melakukan konversi pesawat bizjet Bombardier Global 6500 menjadi P6 MPA. Sayap Udara Tentara Laut Indonesia bukan saja hendak memfungsikan P6 sebagai MPA, akan tetapi pula merangkap pesawat ASW. Menurut rencana yang masih sangat awal, TNI Angkatan Laut hendak mengusulkan agar akuisisi P6 dilakukan pada kurun masa 2025-2029 sebanyak 1 unit. Apakah pesawat buatan PAL akan tercantum dalam Blue Book 2025-2029 akan ditentukan oleh Medan Merdeka Barat dan Taman Suropati.